Halo pagi semua, kembali lagi bersama dengan saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Dan juga kalau kita lihat di sini memang gold ini mengalami kenaikan lagi ya. Dia kembali ke level harga tertinggi yaitu di 2398 ya, setelah dia melakukan rebound ya dari level harga di 2364 gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang gold itu masih dalam analisa kita ya, atau masih dalam range analisa kita yang hari kemarin. Jadi mana kalau kalian yang pertama itu ada dapat dari buy dari 2380 ke 2389, congrats ya. Kemudian yang kedua itu ada dapat buy lagi di level harga 2360-an ya, 6564 ya, sampai kurang lebih ke level harga 2398. Lalu di sini kan area sell kita nih. Ya cuma kan kalau di sini memang udah malam ya, jam 12-an lah gitu ya. 2330-an gitu. Jadi ini sini saya nggak dapat sell gitu teman-teman, cuma dapat buy doang kemarin. Nah, ini congrats juga untuk kalian semua. Ya, lalu kalau untuk hari ini ya sebenarnya saya masih fokus untuk buy kalau untuk gold ini sendiri. Selama di atas 2320-an ya, di atas level harga ini nih. Oke, di atas level harga ini saya masih akan coba fokus cari area buy. Lalu kalau misalkan menutup kemungkinan nggak sih bang kalau kita mau cari area sell gitu. Nah sebenarnya kalau untuk area sell masih memungkinkan ya, tapi untuk sell point sebenarnya ada dua aja kalau untuk dari saya nih, ada satu sama ini yang kedua gitu teman-teman. Di luar ini mungkin saya belum akan cari sell point dulu gitu teman-teman. Dia itu masih uptrend ya teman-teman ya. Ditambah lagi untuk sentimennya ya, untuk geopolitik ini kalau kita lihat memang masih cukup memanas ya. Dimana kalau kita pantau di sini ada Israel ketok palu soal rencana balas dendam ke Iran ya, itu apa aja ini baru diupdate 3 jam yang lalu. Kemudian kalau kita lihat lagi nih dari Washington Post ya, nah ini kalau kita lihat nih ya, Panglima Militer Israel memperingatkan Iran akan menghadapi konsekuensi atas serangan tersebut gitu. Ini baru diperbarui 1 jam yang lalu gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang kondisi Timur Tengah ya, negara Timur Tengah sini masih belum stabil gitu. Sehingga ini dapat memblow up ya harga gold itu sendiri, dan juga nantinya akan berpengaruh kemana? Itu akan berpengaruh juga ke harga oil gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang nantinya kalau memang benar-benar dia melanjutkan penyerangannya lagi ya, gold itu bisa naik kembali dan oil itu juga akan naik kembali gitu teman-teman. Nah itu yang kalau kita lihat ya. Nah kemarin kalau kita lihat memang gold ini sempat turun ya dari 2390-an ke level harga 2060-an, karena kan ditopang dengan adanya penguatan dari si US dollar gitu teman-teman. Nah sekarang ini kalau kita lihat memang US dollar sudah mengenai area resisten nih ya, resisten daily-nya dia. Jadi kalau kita mau lihat nih ya daily untuk dollar in chart sendiri ya. Nah ini dollar chart ini adalah bentuk dari resisten channeling uptrendnya dia gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang dia sudah kena nih resisten uptrendnya dia 1, 2 ya kan. Nah, ini di bagian bawah ya kan di sini. Nah ini kalau kita lihat memang ada nggak sih potensi DXY ini turun? Ya ada, karena ini juga kalau kita lihat menggunakan chart weekly ya, ini adalah area resisten ya atau supply weekly dari si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Jadi selama DXY itu bertahan di bawah 106.85 ya, atau di bawah resisten ini, itu DXY masih akan cenderung untuk retest kembali ke bawah. Nanti yang pertama di retest itu terdekat itu di sini ya, itu kurang lagi di harga 104.74 sampai 105.013 gitu teman-teman. Nah untuk saat ini pun kalau kita lihat memang kenaikan dari DXY memang agak menghambat ya kenaikan dari si gold ini sendiri gitu teman-teman. Tapi overall ya secara technically dan juga sentimen untuk gold ini masih uptrend gitu selama di atas 2320 ya, itu untuk yang trend saat ini gitu teman-teman ya, 230 gitu. Nanti di bawah 230 kita cari sell zone ya, dengan target nanti potensi itu ke 2300 ya, 2300 ini
Ya ini ya 2300-an itu di sini, kemudian nanti ada lagi sampai target terendahnya itu mungkin bisa ke 2270 sampai 2250-an gitu teman-teman. Ya, jadi untuk saat ini di bawah di atas 2300 ya kita masih coba cari buy zone, tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya akan cari selling point juga nantinya gitu teman-teman. Jadi menyesuaikan lah dengan kondisi market nanti bagaimana gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu. Ini untuk mapping sebenarnya masih sama ya. Kalau untuk dikatakan buy zone, ya ini masih jadi buy zone. Ini buy zone kedua ya kan. Nah, buy zone ketiga. Nah, buy zone ketiga ini mungkin nanti kita mau pantau dulu kurang lebih di 2300-an ya. Tapi ini masih cukup jauh ya. Kalau dia perlu turun ke 2300 dari harga saat ini tuh sekitaran 3%-an gitu teman-teman. Nah, kita patokan lah gold itu bisa turun 2% gitu ya, misalkan dalam satu hari worst case-nya gitu. Itu paling sampai di 2350-an gitu teman-teman ya, 2350 ya sampai 2330-an gitu teman-teman. Jadi kalau sampai sinilah gitu ya untuk patokan gold turunnya gitu. Oke, ya itu sih ya. Kalau misalkan dia break current height-nya ini lagi, ya dia break dari current height ini 2330, 2430, maka dia akan membuat new height lagi. Nanti targetnya itu bisa ke 2450-an gitu. Ya, sekarang kita udah technically, ya jadi technically nggak banyak berubah dari kemarin ya. Jadi kita mau bahas dulu untuk news hari ini itu ada Fed Chair Powell speech ya. Jadi kalau kita lihat nih di jam 00.15 ya. Jadi menjelang pergantian hari dari Rabu ke Kamis ya. Kemudian ada crude oil inventory di jam 21.30 gitu teman-teman. Ya untuk today ya ini ya. Nah kemarin itu masih kosong, belum ada news ya. Jadi yang kita lihat kemarin itu adalah news untuk hari ini gitu teman-teman. Nah sekarang kita mulai lagi dari segi OI data. Nah, dari OI data ini kita mau pakai yang less than 30 ya, date to expire. Nah, kita coba cek dulu. Ya, terakhir itu adalah 9 DTE gitu. Oh, sorry, lagi loading guys, sebentar. Oke, ini untuk OI datanya ini yang 1 DTE ya. Nah, ini kalau kita lihat ini untuk yang update hari tanggal 15, jadi untuk yang berlaku ya. Ini udah yang terbaru. Nah, ini kalau kita lihat memang di 2350 itu ada. Ya di sini nih ada yang booking juga. Lalu target yang 2% ya ini ya. 2%, 1,5% ya, kalau yang 2% itu kurang lebih di 2330-an tadi ya kita hitung ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi di atasnya itu ada di kurang lebih ya ini nih ada nih. Itu di 2415 ya. Kemudian 2400 nih ada lagi. Lalu di 2400 ya ini ada di 425, 430 ada tapi dikit, sama di 2450-an gitu teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat target-target yang mereka ini masih ada di harga yang cukup tinggi ya, bahkan di new ATH pun di 450 pun ada gitu teman-teman. Jadi waspada untuk kita semua ya, selalu berhati-hati karena untuk saat ini memang dunia forex ya, atau bahasa itu kayak komoditas ya, selama Timur Tengah memanas ya, dan ditambah lagi dengan kebijakan dari Fed nantinya bagaimana ya, misalkan kayak pemotongan suku bunga dalam waktu dekat ya kan, atau mempertahankan suku bunga dalam waktu dekat, itu masih menjadi tanda tanya gitu teman-teman. Walaupun kita lihat data inflasi itu naik dan Fed bilang tidak akan memotong suku bunga dalam waktu dekat ini gitu teman-teman ya, tapi tetap aja ya gejolak dari Timur Tengah ini masih cukup besar dan masih cukup hangat jadi perbincangan di media sosial ya, terutama di kalangan kita sebagai trader dan juga investor ya, pastinya itu akan sangat berpengaruh ke harga komoditasnya gitu teman-teman. Oke, jadi tetap safe trade untuk minggu ini ya, sampai nanti negara Timur Tengah itu mulai meredah untuk konfliknya gitu ya. Jadi kita doakan aja semoga mereka cepat meredah ya untuk konfliknya, sehingga pasar ini tidak begitu memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi teman-teman. Oke, jadi mungkin dari saya itu aja dulu ya. Untuk analisa masih belum ada banyak perubahan karena memang gold itu masih berada di dalam range trading kita untuk hari ini gitu teman-teman.
Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.